warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Ada 6 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama ada makna evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, manfaat evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada jenis evaluasi pembelajaran. Yang kelima, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir ada tahapan evaluasi pembelajaran. Materi yang pertama adalah makna evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Proses ini penting untuk menentukan apakah kegiatan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi menyediakan informasi tentang tujuan, desain, implementasi, dan dampak kegiatan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi penilaian. Menilai capaian hasil pembelajaran dan aktivitas program. Evaluasi yang baik mempertimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perkembangan psikologis peserta didik. Yang kedua ada fungsi diagnostik. Mendiagnosis kesulitan dan perkembangan peserta didik, membantu guru mengenali kelebihan dan kelemahan dalam proses belajar. Yang ketiga, fungsi penempatan. Menempatkan peserta didik dalam posisi tertentu, seperti kelas atau kelulusan, serta melakukan seleksi berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang terakhir ada fungsi motivasi. Memotivasi peserta didik untuk belajar, di mana nilai baik meningkatkan semangat dan nilai kurang baik mendorong upaya untuk perbaikan di evaluasi berikutnya. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik: mengukur perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik, membantu mereka mengetahui kemajuan belajar, mendiagnosis kesulitan, dan memotivasi untuk belajar. Dan untuk guru, memberikan umpan balik tentang aktivitas pembelajaran, membantu mengetahui pencapaian kompetensi dan penilaian ketepatan materi serta strategi yang digunakan. Untuk sekolah, menilai pencapaian tujuan pendidikan, merencanakan program, mengevaluasi kurikulum, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir untuk orang tua, memantau keberhasilan pendidikan anak, memahami perkembangan belajar, dan merencanakan arah pendidikan serta karir anak di masa depan. Jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian materi pembelajaran yang telah diajarkan. Contohnya seperti ulangan harian. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran telah diberikan, contohnya adalah pada saat UAS. Dan evaluasi subsumatif biasanya diberikan pada saat pertengahan semester. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada komprehensif. Evaluasi harus menyeluruh, mencangkup semua aspek perilaku yang diukur, karakteristik objek, dan substansi materi. Tes yang digunakan harus mampu mengukur seluruh materi dan tujuan pembelajaran yang telah diajarkan. Yang kedua ada continue. Evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, mencerminkan perkembangan dinamis aspek psikologis peserta didik. Pendekatan ini memberikan gambaran akurat tentang perubahan perilaku. Yang kedua, continue. Evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, mencerminkan perkembangan dinamis aspek psikologis peserta didik. Perkembangan ini memberikan gambaran akurat tentang perubahan perilaku yang dicapai. Yang ketiga ada objektif. Penilaian harus adil dan tidak pilih kasih. Dengan evaluator memberikan penilaian yang mencerminkan hasil belajar peserta didik secara akurat. Objektivitas membantu mengidentifikasi hambatan belajar dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada akomodatif. Evaluasi harus dirancang untuk mengakomodasi variasi karakteristik peserta didik
sehingga metode dan pendekatan yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pembahasan yang terakhir ada tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan. Setiap evaluasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Ini mencakup penentuan evaluasi, objek yang akan dievaluasi, model evaluasi yang digunakan, aspek yang akan diukur, jenis instrumen, waktu pelaksanaan, tim yang terlibat, serta anggaran biaya. Perencanaan yang baik membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem evaluasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Kualitas evaluasi dipengaruhi oleh pelaksanaan yang baik. Faktor seperti karakteristik objek dan ketersediaan sarana prasarana yang harus dipertimbangkan untuk memastikan evaluasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada pengolahan data. Setelah data terkumpul, evaluasi harus dilakukan sesuai dengan analisis yang tepat. Ini bisa melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif, tergantung pada jenis data yang dihasilkan. Pendekatan penilaian digunakan juga harus sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang keempat ada pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil evaluasi harus direncanakan untuk digunakan sesuai dengan fungsi yang diharapkan, seperti penilaian, diagnostik, penempatan, dan motivasi. Evaluator juga harus mempertimbangkan siapa yang akan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi sistem evaluasi. Tahap akhir melibatkan penilaian terhadap efektivitas evaluasi yang telah dilakukan. Jika tujuan tidak tercapai, evaluator harus menganalisis penyebabnya dan memperbaiki sistem evaluasi untuk kedepannya. Jika berhasil, sistem evaluasi dapat diterapkan kembali di masa mendatang. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.